Kalau Anda mau periksa, bukan periksa kepala saya, periksa sini. Kenapa? Karena handgun termometer itu untuk meriksa kabel panas. Lasernya dipakai untuk laser memeriksa kabel panas, bukan meriksa untuk temperatur manusia. Dan kita mau terima. Dan mereka jual alat dengan mahal. Coba kebayangkan, bagaimana mereka jual alat, tapi kemudian kita dibodohi, kepala kita ditembak laser, kita tidak tahu dampak kerusakan pada struktur otak kayak gimana gitu ya. Kalau saya nggak mau. Mau mereka nembak ke sini mau? Mau. Jadi beberapa Cuplikan tadi diambil dari sesi wawancara antara Helmi Yahya dan Ihsanuddin Nursi yang merupakan seorang doktor di bidang ekonomi dan seorang pengamat politik ekonomi. Mereka membicarakan mengenai konspirasi thermometer gun atau non-contact thermometer sebagai alat yang berbahaya dan dapat merusak otak manusia. Wah, nampaknya cukup bahaya nih ya jika seseorang dengan gelar yang mentereng seperti itu berbicara di depan publik tanpa didukung dengan fakta dan bukti yang kuat. Karena ia bisa berpotensi untuk menggiring opini publik yang misleading. Selain itu, di media sosial Twitter juga ramai mendapat sorotan sebuah cuitan salah satu akun yang mengunggah tangkapan layar Instagram story seseorang. Intinya, ia menolak diperiksa suhu tubuhnya menggunakan alat itu di kepala dengan dalih human rights. Menarik ya? Mari kita cari tahu, benarkah dugaan konspirasi termometer gun yang berbahaya bagi otak ini benar adanya. Semenjak pandemi COVID-19 dimulai, pemerintah menerapkan protokol yang ketat bagi siapapun yang memiliki tingkat mobilitas tinggi dari satu tempat ke tempat lain. Salah satunya adalah mewajibkan mereka untuk dicek suhu tubuhnya menggunakan alat pengukur tubuh yang dibuat handy. Pemakaiannya pun tidak perlu ditempelkan ke dahi, apalagi dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Hanya cukup dari jarak beberapa sentimeter saja, alat itu sudah bisa menunjukkan suhu tubuh seseorang. Dalam sebuah konferensi pers, Jubir Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebutkan bahwa alat tersebut tidak berbahaya karena ia tidak menggunakan sinar laser seperti yang dituduhkan, melainkan sinar inframerah yang sangat umum ditemui di sekitar kita. Statement yang mengatakan merusak otak ini adalah statement yang salah. Dan ini akan membahayakan semua orang dan kemudian justru kontraproduktif untuk mencegah agar penularan tidak terjadi. Ini tidak benar. Oleh karena itu, kami minta mari kita sama-sama sikapi dengan cara yang baik. Kesulitan ini tidak usah ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan. Cara kerja termogan atau thermal gun yang selama ini kita lihat sejak berjalannya era new normal mungkin tidak banyak diketahui oleh orang. Termogan sendiri tidak berbahaya karena tak seperti namanya atau gun, alat ini tidak menembakkan ataupun memancarkan radiasi apapun. Justru, termogan sebenarnya bekerja secara pasif menerima radiasi inframerah yang dihasilkan oleh tubuh kita untuk kemudian dikonversi oleh sensor yang ada di termogan agar bisa mendapatkan hasil akhir berupa suhu tubuh kita. Karena itu, termogan ini tidak memiliki efek samping dan tidak berbahaya bagi tubuh kita. Cara kerjanya sendiri sangat simpel. Cukup dekatkan ke dahi dengan jarak sekitar 3-5 cm, lalu tekan tombol rekam yang ada di termometer. Kemudian, cukup menunggu selama kira-kira 2 detik, hasil suhu tubuh sudah bisa dilihat. Termogan ini memiliki 3 indikator warna, yaitu biru atau putih untuk suhu normal, hijau untuk suhu tinggi, dan merah untuk menandakan demam. Jika seseorang terdeteksi demam, maka termogan akan mengeluarkan bunyi beep sebanyak 3 kali. Pengukuran suhu tubuh menggunakan termogan di tangan, menurut Dr. Jaka, melalui media sosialnya, ia mengungkapkan bahwa hal tersebut malah berbahaya untuk dilakukan. Pasalnya, hasil yang diterima nantinya malah menjadi tidak akurat dan demam pun tidak terdeteksi. Nah, oleh karena kemudahan dan kecepatan penggunaannya, termogan sekarang ini menjadi alat bantu utama untuk proses screening COVID-19 dengan gejala demam di tempat-tempat umum.
Seseorang yang terdeteksi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius akan otomatis tidak diperbolehkan masuk ke dalam tempat umum. Meskipun diklaim tidak berbahaya bagi otak manusia, termogan sebagai alat pengukur suhu tubuh bukan merupakan satu-satunya atau acuan paling utama dalam mengindikasi penyakit COVID-19. Perlu untuk tetap diingat ya teman-teman, agar selalu menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan yang ada setiap berpergian ke luar rumah. Sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa.